Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan merupakan hal yang tak luput dari usaha kita untuk membesarkan nama baik Indonesia. Nah, oleh karena itu, saya akan membahas tentang pendidikan terbaik di Indonesia dan pendidikan terbaik di dunia. Oleh karena itu, simak beberapa persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh Indonesia dan Finlandia. Persamaan dan perbedaan yang dimiliki Indonesia dan Finlandia, yang pertama adalah sama-sama memiliki pendidikan di sekolah atau sama-sama ada sekolahnya. Bedanya, kalau di Indonesia masih ada anak-anak yang tidak sekolah atau tidak tuntas sekolahnya dikarenakan alasan ekonomi. Padahal sudah ada bantuan operasional sekolah loh ya, yang diberikan mulai jenjang SD sampai jenjang SMA. Sedangkan jika di Finlandia, pendidikan yang ada di sana mulai tingkat SD sampai kuliah itu dibiayai gratis 100% oleh negara. Sehingga semua anak-anak yang ada di sana itu 100% mengenyam pendidikan. Fakta menarik lainnya adalah kalau di Indonesia yang dibiayai itu hanya operasional pendidikan, tapi di Finlandia saya katakan semuanya gratis karena termasuk makanan setiap harinya juga ditanggung oleh sekolah itu atau pemerintah yang ada di sana. Itu sangat sesuatu hal yang sangat menarik untuk kita bahas. Dan hal itu disajikan selama 9 tahun pendidikan yang ada di sana. Karena masa pendidikan dasar di sana itu 9 tahun. Artinya, siswa itu akan meninggalkan pendidikan dasar pada saat usia 16 tahun. Karena siswa yang diperbolehkan masuk atau mengikuti pendidikan dasar di Finlandia itu usianya tidak boleh kurang dari 7 tahun. Setelah usia 16 tahun itu, semuanya itu merupakan opsional. Ide ini dianggap untuk mempersiapkan siswa Finlandia siap untuk ada di dunia nyata. Hal menarik lainnya yang ada di Finlandia yaitu tidak adanya sekolah selektif atau sekolah swasta. Nah, salah satu alasan mengapa tidak ada persaingan antara sekolah satu dengan yang lainnya yang ada di Finlandia itu dikarenakan semua sekolah yang ada di sana itu dibiayai oleh publik. Mungkin ini maksudnya adalah sekolah semuanya milik pemerintah gitu ya. Kemudian hal yang kedua, jika di Indonesia kita mengenal yang namanya penilaian sekolah atau yang lebih sering kita dengar dengan sebutan akreditasi. Di sana itu tidak ada yang namanya peringkat sekolah dengan cara apapun. Jadi tidak ada perbandingan yang dibuat antar sekolah. Hal itu karena mereka sangat percaya bahwa kesuksesan itu bukan berasal dari kompetisi. Kesuksesan akan didapat jika itu dilakukan dengan kerjasama. Memang setelah dipikir-pikir betul juga sih. Karena dengan adanya akreditasi yang saya tahu sendiri bahwasanya akreditasi yang ada di Indonesia mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi rata-rata mereka hanya menyiapkan perangkatnya, sarananya itu jika hanya akan akreditasi. Setelah itu mereka juga akan jadi tidak kontinu. Mereka mempersiapkan hal sedemikian rupa hanya untuk kepentingan akreditasi. Setelah itu sudah selesai. Seharusnya yang bagus itu setelah akreditasi itu semuanya diteruskan, dilanjutkan. Hal-hal yang baik demi membangun pendidikan dan karakter Indonesia itu dilanjutkan, bukan hanya pada saat penilaian. Kemudian persamaan yang kedua yaitu adalah sama-sama memiliki pendidikan dasar. Kalau di Indonesia pendidikan dasarnya 12 tahun, kalau di Finlandia itu cukup 9 tahun. Pendidikan dasar ini merupakan sesuatu hal yang prioritas. Nah, kalau di Finlandia, alih-alih berfokus pada peningkatan nilai ujian yang mendominasi setiap semester dan setiap tahun, di sana tidak ada yang namanya ujian seperti kita. Kalau kita kan ada ujian akhir semester, ujian kenaikan kelas, dan itu berlangsung setiap tahun 2 kali. Bahkan ada juga yang namanya ujian tengah semester dan lain sebagainya.
Kalau di Finlandia ujiannya itu hanya pada saat siswa itu kelas 6. Jadi selama 6 tahun itu mereka hanya mengikuti ujian 1 tahun sekali. Jadi mungkin bisa dikatakan anak-anak sana itu tidak stres loh ya. Kenapa bisa jadi pendidikan terbaik di dunia? Pendidikan di sana bukan untuk mendominasi sains, matematika, dan lain sebagainya. Sistem pendidikan di sana itu lebih berfokus pada menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis bagi siswa dalam belajar. Ideologi sistem pendidikan Finlandia adalah bahwa pendidikan harus menjadi instrumen untuk menyeimbangkan kesenjangan sosial. Kemudian persamaan yang ketiga, yaitu adalah sama-sama merupakan pendidikan terbaik di dunia. Kalau di Indonesia berada di peringkat ke-70 dalam 93 pendidikan negara terbaik di dunia, Finlandia ini merupakan peringkat pertamanya dari 93 terbaik di dunia. Persamaan yang keempat yaitu adalah yang menempuh pendidikan sama-sama anak-anak. Perbedaannya, jika di Indonesia anak-anak usia 6 tahun sudah bisa memasuki pendidikan sekolah dasar. Namun di Finlandia itu tidak boleh masuk ke pendidikan dasar jika kurang dari 7 tahun. Karena mereka percaya memulai anak-anak di sekolah sebelum mereka siap secara alami tidak akan memiliki keuntungan dalam jangka panjang. Yang hal tersebut tertulis secara ilmiah. Hal ini dikutip dari finland.org.au. Bagaimana jika sebelum usia 7 tahun? Kalau di Indonesia kan ada PAUD, ada RA, ada TK, dan lain sebagainya. Bahkan usia PAUD kan 4-5 tahun, di TK 5-6 tahun. Bahkan sebelum 3-4 tahun, itu anak-anak di Indonesia itu biasanya sudah sekolah. Di Finlandia, mereka yang dapat mengikuti kegiatan yang berfokus pada permainan kreatif, karena mereka tidak memiliki sekolah seperti TK sama PAUD dan lain sebagainya, yang rata-rata usianya kalau di Indonesia itu untuk usia TK 5-6 tahun, kalau PAUD 4-5 tahun. Tapi ada juga yang masih belia sekali, tidak nyampe 3 tahun atau 3 tahun itu yang sudah ikut pembelajaran di TK atau PAUD. Bahkan yang lebih uniknya lagi, kalau pendidikan di PAUD sama di TK ada loh ya, ada sekolah yang mengajarkan berhitung, menulis, bahkan ada juga yang nyuruh menghafal. Ini miss-nya di mana saya tidak paham ini. Apa memang itu pendidikan yang baik atau itu merupakan gap atau kekurangan sosialisasi dari pendidikan yang ada di Indonesia, atau antara guru dan murid kalau di Indonesia mungkin sama-sama hebatnya ya. Tapi ada satu hal yang membuat saya berpikir, kutipan dari seorang Tina Marjuniemi, yaitu merupakan kepala pusat penitipan anak di Franzenia di Helsinki, yaitu mereka butuh waktu untuk bermain dan aktif secara fisik. Di usia itu merupakan waktu untuk kreativitas. Itu yang disampaikan oleh Tina Marjuniemi, bukan Tina Tun, anggota DPR kita ya, bukan. Persamaan yang kelima yaitu adalah sama-sama mempunyai menit belajar dan menit bermain di sekolah. Kalau di Indonesia, pendidikan di Indonesia dimulai pukul 7 sampai dengan 3 sore. Kalau di Finlandia dimulai pukul 8 sampai jam 2. Jadi mereka itu belajarnya lebih sedikit. Selain itu juga kalau di Indonesia 3 jam mata pelajaran baru kita dapat istirahat selama 15 menit. Jadi setelah 3 jam belajar baru dapat istirahat 15 menit. Kalau di Finlandia 45 menit baru kita dapat istirahat. Jadi setiap 45 menit sekali anak-anak di sana itu mendapat yang namanya jatah istirahat. Itu kontinu itu, seterusnya. Nah, persamaan yang keenam yaitu sama-sama mempunyai PR. Jika di Indonesia pekerjaan rumah setiap hari banyak, karena setiap guru ada, misalkan ada 5 guru yang mengajar waktu itu, atau ada 4 guru lah standarnya, itu semua 4-4-nya biasanya kalau di Indonesia itu sama-sama ngasih PR. Karena kalau di Indonesia tidak dikasih PR, tidak kira belajar, kan seperti itu. Beda halnya dengan yang ada di Finlandia. Di Finlandia ini merupakan sekolah yang paling sedikit memberikan PR di dunia. Sudah belajarnya paling sedikit ya, waktunya paling sedikit di sekolah, PR-nya pun juga paling sedikit. Nah, kok bisa ini menjadi pendidikan terbaik di dunia? Ya. Hal itu
yang dapat membangun kemampuan anak Finlandia untuk tumbuh dan belajar menjadi orang yang dewasa, sehingga mereka itu berbahagia dan penuh tanggung jawab. Jadi mereka itu meskipun belajar di sekolah sedikit, kemudian PR-nya juga sedikit, tapi mereka harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, ya. Kalau di Indonesia sudah dipaksa untuk bertanggung jawab, itu aja masih tidak mau. Wah, itulah. Yang ketujuh yaitu sama-sama ada kelulusan. Seperti yang saya sampaikan barusan, kalau di Indonesia itu setiap semester dan setiap tahun itu ada yang namanya ujian. Maka di Finlandia itu hanya 6 tahun di kelas 6 atau di pendidikan terakhirnya dia yang akan mendapatkan ujian, dan itu merupakan ujian kelulusan. Setelah mereka mendapatkan ujian pertamanya setelah 6 tahun sekolah, mereka itu akan mengikuti ujian terpusat, ya. Setelah 6 tahun ikut ujian, baru 3 tahun kemudian mereka akan mengikuti yang namanya ujian terpusat yang dinamakan National Matriculation Exam. Persamaan yang ke-8 yaitu adalah sama-sama mempunyai guru, ya. Yang namanya pendidikan pasti ada gurunya loh, ya. Nah, kalau di Indonesia biasanya gurunya itu sering gonta-ganti. Yang pertama, yang kedua, kadang-kala satu semester yang ngajar matematika ini ganti orang kadang-kala. Kalau di Finlandia, jangankan untuk ganti setiap semester, bahkan guru di sana mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu yang ngajar sama. Misalkan yang ngajar matematika mulai kelas 1 sampai kelas 6 ya orang ini. Jadi guru ini akan mendampingi sampai kelas 6. Nah, hal itu mungkin kedekatannya itu tumbuh, ya, dan juga menimbulkan tingkat kepercayaan dan rasa hormat kepada guru itu secara terus-menerus dari tahun ke tahun, ya. Intinya pendekatan lah mungkin dari gurunya itu, ya. Nah, persamaan yang ke-9, guru sama-sama mempunyai status. Kalau di Indonesia, status guru itu ada PNS, kemudian ada tenaga kontrak, atau kalau sekarang itu disebut P3K, kemudian ada juga guru tetap yayasan, ya. Bahkan ada guru tidak tetap yayasan gitu, ya. Kalau di Finlandia statusnya semuanya sama, yaitu sama dengan pengacara dan dokter. Karena mereka statusnya sama dengan dokter dan pengacara, yang jelas pendapatannya juga banyak loh, ya. Nah, hal itu yang membuat guru di sana itu tidak ada yang namanya penilaian guru atau sertifikasi. Karena saya tahu sendiri sih ribetnya ngurusi sertifikasi itu bagaimana. Karena sampai ada opini bahwasanya guru saat ini itu disibukkan dengan administrasi, bukan mengajar. Kenapa di Finlandia itu tidak ada yang namanya sertifikasi guru? Yang pertama, karena untuk menjadi seorang guru di sana itu tidak mudah. Proses seleksinya itu sangat ketat sekali. Bahkan hanya 10% yang lulus dari semua pelamar yang ada di sana. Yang kedua, alasannya adalah untuk menjadi seorang guru di sana itu harus mempunyai gelar pendidikan master, atau kalau di Indonesia itu disebut dengan S2, ya. Yang jelas S2 pendidikan. Kalau menurut saya sih untuk menjadi seorang master di Finlandia itu mudah, karena kuliah di sana itu kan dibiayai oleh pemerintah semuanya, ya. Yang keempat, karena proses seleksi yang ketat dan juga pendidikan yang harus master, jadi para pengguna jasa guru itu tidak perlu untuk melakukan penilaian. Mungkin seperti itu maksudnya, ya. Kemudian juga terkait dengan kinerja guru, itu merupakan tanggung jawab kepala sekolah untuk mengevaluasi guru ini kinerjanya bagaimana dan lain sebagainya. Itu merupakan akuntabilitas dari seorang guru. Persamaan yang ke-10 yaitu sama-sama adanya tentang pendanaan pendidikan. Jika di Indonesia diberikan yang namanya bantuan operasional sekolah, bantuan sarpras, kemudian PIP dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu dilakukan yang namanya pemeriksaan. Nah, jika di Finlandia pendanaan yang diberikan kepada sekolah itu tidak ada inspeksi atau tidak ada pemeriksaan. Inspeksi sudah dihapus sejak tahun 90. Alasannya sih mereka sudah percaya karena pengelola pendidikan itu memiliki ideologi yang dapat membantu mengarahkan penggunaannya dengan baik. Sekali lagi intinya mereka percaya dan dapat dipercaya.
karena pemerintah di sana sangat mempercayai profesionalisme tenaga pendidik atau pengelola pendidikan yang ada di sana. Namun, evaluasi harus dilakukan oleh masing-masing sekolah yang dipimpin oleh tentunya kepala sekolah, BPKP, Irjen, mungkin tidak ada yang di sana ya. Bayangkan kalau itu ada di Indonesia, mungkin tidak ada yang merekayasa laporan bos. Persamaan yang ke-11 adalah sama-sama mempunyai kurikulum pendidikan. Nah, kalau di Indonesia, seiring bergantinya Menteri Pendidikan, biasanya berganti pula lah kurikulum pendidikan. Hal itu yang membuat mungkin kita harus beradaptasi secara terus-menerus terhadap kurikulum-kurikulum yang baru. Tentunya semuanya harus mengikuti sistem yang dibuat dari pusat. Beda nih kalau di Finlandia, kurikulum nasionalnya berpedoman pada suatu hal yang berbasis luas, yang memungkinkan guru untuk menggunakan gaya dan ide mereka sendiri atau kreativitas mereka sendiri dalam hal mengajar. Hal itu dibangun atas dasar kepercayaan yang dimiliki sistem pendidikan atau sistem kurikulum Finlandia bagi para pengajarnya. Mungkin itu beberapa hal persamaan perbedaan yang dimiliki Indonesia dan Finlandia selaku pendidikan terbaik di dunia. Konten ini saya buat bukan untuk membanding-bandingkan, tapi sebagai dasar kita untuk mengevaluasi diri kita. Ini tidak harus diikuti, tapi paling tidak kalau yang bagus itu yang harus kita terapkan. Contohnya, kita jangan seringlah merubah kurikulum. Yang kedua, ada 3 hal yang saya rangkum terkait dengan pendidikan di Finlandia itu yang saya lihat sederhana sehingga menjadi pendidikan terbaik di dunia. Yang pertama, mereka itu mempunyai asas kejujuran. Yang kedua, tingkat kesadarannya tinggi. Yang ketiga, asas profesionalitas dan tanggung jawab. Itu yang paling mendasar dari semua hal yang sudah saya paparkan tadi. Jika Anda seorang guru, maka jadikanlah pedoman pendidikan terbaik yang ada di dunia ini untuk menjadikan atau dieksplor pada kreativitas Anda semua. Sehingga 10-20 tahun ke depan, anak-anak kita menjadi seorang yang bisa membuat bangsa Indonesia ini lebih maju. Jika Anda suka sama konten ini, silahkan like, comment, subscribe, dan share.